akun biaya gaji masuk ke akun biaya gaji di sini. Yang lainnya nggak masalah. Yang bermasalah di sini kalau kita lihat PPh 21 ditanggung perusahaan. Perlu saya perkenalkan, PPh 21 ditanggung perusahaan itu saudara kembarnya tunjangan PPh 21. Bedanya kalau tunjangan PPh 21 itu dihitung sedemikian rupa sehingga ada angka berupa gross up. Angka gross up yang membuat nantinya karyawan itu tidak merasakan potongan pajak. Sama sih, PPh 21 ditanggung perusahaan juga, cuma PPh 21 ditanggung perusahaan itu less effort dalam menghitung. Jadi dia nggak usah ngitung tunjangan PPh 21. Dia tidak perlu ngitung, walaupun sebenarnya ngitung itu juga simpel. Bahkan aplikasi PPh 21 itu sudah banyak yang bikin pakai rumus. Sekarang kan Excel juga rumusnya nggak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh Excel itu kan rumusnya panjang banget itu, dan hanya orang-orang dengan logika tingkat dewa yang bisa if, isna, VLOOKUP, gitu-gitu panjang banget. Kalau sekarang rumusnya tuh udah bukan rumus lagi, tuh kayak engine gitu, tinggal diklik gitu bisa kedip-kedip sendiri, itu bisa ngitung dia tunjangan PPh 21-nya kira-kira berapa, itu bisa sekarang dengan Excel saja bisa. Untuk PPh 21 tunjangan perusahaan itu ceritanya tinggal ngitung aja PPh 21-nya berapa. Misalnya saya Putri, tunjangan PPh 21-nya itu 500.000 setahun misalnya. Lalu sama negara, sorry kok negara, sama perusahaan 500.000 tadi diambil, udah ini ditanggung perusahaan. Itu namanya ditanggung perusahaan. Jadi nggak pakai mekanisme gross up, tinggal PPh 21-mu berapa diambil sama perusahaan, dibayar sama perusahaan. Pegawai tidak merasa bayar PPh 21. Itu dianggap sebagai kenikmatan atau fasilitas. Padahal cuma mekanismenya beda dikit. Tapi menurut pajak akan berbeda juga. Kalau dulu tunjangan PPh 21 itu boleh dibiayakan, kalau PPh 21 ditanggung perusahaan tidak boleh dijadikan biaya. Karena ingat ini soalnya tahun 2020, sebelum Undang-Undang HPP, sebelum 1 Januari 2022, di mana Natura boleh dijadikan sebagai biaya sekarang. Natura yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kita koreksi 15.250.000 masuk ke sini, biaya gaji. Lalu lanjut ke biaya kesejahteraan pegawai. Kalau ada yang nanya langsung saja nih. Biaya kesejahteraan pegawai, ini ada pembelian beras untuk dibagi ke pegawai. Itu tidak bisa dibiayakan, non-deductible, karena dulu bahan makanan itu tidak dianggap sebagai natura yang boleh dibiayakan. Dulu boleh dibiayakan tahun sebelum 2022 ya. Natura yang boleh dijadikan biaya itu hanya makanan dan minuman untuk seluruh pegawai, atau kupon makanan dan minuman untuk pegawai dinas luar. Terus natura dan kenikmatan karena keharusan, misalnya tadi pakaian selam untuk penyelam, pakaian hazmat untuk petugas laboratorium, atau pakaian konstruksi untuk
pegawai di kontraktor. Lalu yang ketiga adalah natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Itu 3 itu baru boleh dibiayakan. Sebelum tahun 2022 maka pemberian bahan makanan ke pegawai itu dianggap tidak boleh dijadikan biaya. Lalu pemberian voucher pulsa untuk bagian pemasaran bisa dibiayakan 50%-nya. Selanjutnya, biaya liburan pegawai dan keluarga. Ini termasuk natura dan kenikmatan, tidak boleh dijadikan biaya. Sehingga totalnya 246.400. Kita koreksi di sini. Biaya berkurang 246.400. Kalau biaya berkurang, itu akan mengakibatkan laba naik dan pajak naik. Berarti koreksi positif sebesar 246.400. Jangan lupa di bagian fiskal ditulis sisanya berapa. Biaya turun, laba naik, koreksi positif. Lanjut ke nomor 4. Biaya telepon, air, dan listrik. Pembelian voucher pulsa untuk bagian pemasaran. Pulsa itu kita anggap handphonenya dari kantor ya. Handphone, pulsa, penyusutannya, pulsanya, kuotanya, maupun servisnya kalau rusak itu hanya boleh 50%-nya saja. Untuk listrik, dari total biaya listrik sebesar 598.500, 15.750.800-nya itu pengeluaran untuk membayar tagihan listrik rumah direktur perusahaan. Ingat, biaya untuk keperluan pribadi tidak boleh, jadi kita koreksi. Totalnya 29.250.800. Biaya berkurang. Biaya berkurang akan menyebabkan laba naik. Laba naik, pajak naik, koreksi positif. Lanjut, terkait cadangan kerugian piutang tak tertagih. Cadangan kerugian piutang tak tertagih sebesar 25.250.000. Ini perusahaan dagang, tidak diperbolehkan membuat cadangan apapun, termasuk cadangan kerugian piutang. Jadi kita koreksi seluruhnya. Biaya berkurang jadi 0. Biaya berkurang, laba akan naik, koreksi positif. Lanjut, biaya sumbangan. Sumbangan, ada sumbangan kegiatan 17 Agustus, sumbangan dana pilkada, beasiswa SD di Bandung, beasiswa putra-putri pemegang saham, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan yang boleh hanya 5, sumbangan bencana nasional, terus sumbangan pendidikan, olahraga, lalu ada lagi sumbangan infrastruktur, sarana dan prasarana tadi.
Ada lagi sumbangan pendidikan, sumbangan eh, penelitian dan pengembangan di Indonesia. Sumbangan 17 Agustus tidak bisa. Sumbangan dana pilkada juga tidak bisa. Beasiswa ke putra-putri pemegang saham ini juga tidak bisa dibedakan. Karena untuk kepentingan pribadi atau orang yang menjadi tanggungan. Totalnya 650 juta, biaya berkurang 650 juta, koreksi positif. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak kita lanjut ke depresiasi atau penyusutan. Besok juga akan sama seperti ini, akan ada tabel data aktiva perusahaan. Tapi saya tidak akan membuat serumit ini. Ini cuma mengingatkan atau memperkenalkan kepada Anda. Misalnya ini mebel kayu kelompok satu. Kelompok satu itu 4 tahun kalau dipajak. Kelompok 2 itu 8 tahun. Mebel kayu harga perolehannya 120 juta. Tanggal perolehannya 1 Januari 2017. Biaya per tahunnya 120 dibagi 4. Biaya per tahunnya 120 dibagi 4. 30 juta. Kebetulan belinya Januari 2017, maka pas tahun keempat. 2017, 18, 19, 20. Lanjut sepeda motor, kelompok satu juga, 4 tahun, 40 juta. Per tahunnya 10 juta. Nah, tapi tanggal perolehannya 5 Juli 2016. Kalau dihitung secara tahun, sebenarnya sudah lewat dari 4 tahun ya. 2016, 17, 18, 19, 20. 5 tahun. Tapi patut diingat bahwa 4 tahun itu 48 bulan. Belinya baru bulan Juli. Jadi kalau kita beli aktiva atau aset tetap, yang belinya bukan di Januari, kita harus ngitung berapa bulan sih dari bulan beli sampai Desember. Bulan belinya kan Juli ya. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di 2016 baru kepake 6 bulan. 6. 2017, 18, 19 kepake masing-masing 12 bulan. Lalu 2020 ternyata masih bisa 6 bulan lagi disusutkan di 2020. Maka ini nggak boleh penuh nih, nggak boleh 10 jutanya. 5 juta saja. Seperti ini. Lanjut ke mobil operasional kelompok 2.
Harga perolehannya 102 apa 1.200.000.000. Tanggal perolehannya 23 Mei 2020. Biaya per tahunnya kalau kita mobil kan kelompok 2. Kelompok 2 berarti dibagi 8. Tapi belinya baru Mei 2020. Berarti kita hitung Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan. 8 per 12 kali 150 juta, yaitu 100 juta. Lanjut ke gedung kantor, bangunan permanen. Harga perolehannya 780 juta. 15 April 2016. Bangunan permanen itu 20 tahun atau bisa lebih, tapi harus ada izinnya. Maka 780 juta dibagi 20, 39 juta. Di total 174 juta. Ternyata setelah kita hitung yang benar secara fiskal, bukan yang benar ya, setelah kita hitung secara fiskal ternyata 174 juta. Kalau di laba rugi komersial 120 juta. Nah, kita lihat nih, biaya naik ini. Kali ini biaya naik. Tadinya 120 jadi 174. Karena biaya naik, berarti biaya naik akan mengakibatkan labanya turun. Laba turun berarti koreksi negatif. 54 juta. Lanjut ke biaya pembelian mobil. Ceritanya biaya pembelian mobil itu langsung dikapitalisasi, dia tidak disusutkan. Tuh. Jadi harus kita koreksi. Koreksi seluruhnya. 1.200.000.000 kita koreksi seluruhnya. Biaya berkurang, biaya berkurang seluruhnya. Koreksinya akan mengakibatkan laba naik. Laba naik, pajak naik, berarti koreksi positif. Lanjut ke biaya pemeliharaan gedung. Ceritanya kalau ada yang masih ingat ada pendapatan sewa gudang. Nah, masih ingat kalau pendapatannya kena final, biaya untuk mendukung pendapatan yang kena final juga harus kita koreksi. PT Bavana Tradja Utama memiliki gedung kantor yang dipakai sendiri senilai 600 meter persegi. Seluas 600 meter persegi dan gudang 900 meter persegi yang disewakan. Nah, yang disewakan itu 900 meter persegi. Totalnya 900 ditambah 600 itu 1.500 meter persegi. Sementara biaya pemeliharaan keseluruhan itu 789.800.000. Maka kita harus mengoreksi
yang dipakai untuk biaya pemeliharaan gudang, yaitu pakai pembilang menyebut lagi 900 per 1.500 dikali keseluruhan tahun. Nah, didapat 473.880.000 ini dipakai untuk biaya pemeliharaan gudang yang disewakan. Kita koreksi, biaya berkurang senilai ini, biaya mengecil, laba akan naik, pajak akan naik, koreksi positif. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, ke biaya transportasi. Biaya transportasi ada untuk keperluan perusahaan dan keperluan pribadi. Untuk keperluan pribadi harus kita koreksi. Biaya berkurang, biaya mengecil, laba akan naik, pajak naik, namanya koreksi positif. Selanjutnya biaya advertensi. Untuk biaya advertensi ada iklan sewa gudang, ada entertainment. Nah, iklan sewa gudang ada juga iklan produk dan profil perusahaan. Ingat pendapatan sewa gudang itu kena final, maka biaya 3M, pendapatan yang kena final harus kita koreksi. Iklan sewa gudang kita koreksi, tidak boleh dibiayakan. Lalu untuk biaya entertain-nya, untuk biaya entertain ternyata yang telah dibuatkan daftar nominatif senilai 105.450.000. Yang 39.550.000 itu tidak dibikinkan daftar nominatif. Jadi dibiayakan 145 juta, tapi yang bisa dibikin daftar nominatif hanya 105.450.000. Maka sisanya senilai 39.550 tidak bisa dijadikan biaya. Totalnya 64.550.000. Gimana? Sebentar. Berarti 64.550 kita koreksi, biaya berkurang, biaya mengecil, laba akan naik, koreksi positif. Selanjutnya biaya pajak. Masih ingat soal biaya pajak? Pajak yang tidak boleh dibiayakan hanya pajak penghasilan. Pajak lain boleh. Tapi kalau sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tidak boleh dijadikan biaya adalah semua sanksi administrasi dan sanksi pidana pajak apapun. Kita total 322.080.
di total. Jangan lupa dihitung ulang karena akan berubah angkanya antara biaya usaha laba rugi komersial dengan biaya usaha laba rugi fiskal. Laba fiskalnya juga berubah. Silahkan hitung ulang secara vertikal. Dan kalau penasaran, silakan hitung ulang secara horizontal dengan cara laba rugi komersial ditambah ini koreksi fiskal positifnya di total ya, terus dikurangi koreksi fiskal negatif di total. Hasilnya harusnya sama. Walaupun kalau di akuntansi balance itu belum tentu benar, tapi kalau enggak balance ya lebih salah lagi pasti. Seperti ini, PPh kurang atau lebih bayarnya, laba fiskal, tadi laba fiskal sudah kita dapat ya, 6.355.591.650. Kompensasi kerugian kita anggap nggak ada. Jadi penghasilan kena pajak, kalikan tarif, dapat PPh terutang. Ini tahun 2020, jadi tarifnya sudah 22%. Tarifnya sudah 22%. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu perhatikan di sini ada rumus round down, bukan tanpa arti karena waktu masuk ke tarif itu harus dibulatkan ribuan penuh. Ini harus dijadikan ribuan penuh dulu. Bukan berarti pembulatan ke atas atau ke bawah, tapi 3 digit terakhir itu harus 000. PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Keluar PPh yang harus dibayar sendiri. Dikurangi PPh 25 tahun 2020. Didapatkan PPh 29 yang harus dibayar untuk tahun 2020. Bisa dibayar kapanpun sebelum lapor SPT tahunan. Karena batas akhir pelaporan SPT tahunan adalah paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Kata-kata di undang-undangnya seperti itu. Jadi belum tentu April. Kenapa? Karena belum tentu tahun pajaknya berakhir di Desember. Kalau tahun pajaknya berakhir di Desember, Januari sampai Desember, berarti 4 bulan setelah tahun pajak berakhir, berarti Januari, Februari, Maret, April. Nah, kalau tahun pajaknya berakhir di misalnya Agustus sampai Juli, berarti tahun pajaknya lapor SPT tahunannya berarti Agustus, September, Oktober, November, paling lambat November. Berbeda-beda tahun pajak, berbeda pula lapor SPT-nya. Tapi mostly Januari sampai Desember orang Indonesia makanya. Lanjut, tugasnya belum selesai. Besok ujian juga sampai sini. Hitung PPh 25 tahun 2021. Penghasilan kena pajak, kalikan PPh terutang, dapat PPh dipotong pihak lain, nanti kurangi PPh yang dipotong pihak lain,
dapat PPh yang harus bayar sendiri, lalu dibagi 12. Kalau dilihat, mirip, angkanya sama malah. 6355 kalikan tarif 1398 kurangi kredit pajak 1008930 ini dibagi 12. PP yang harus dibayar sendiri dibagi 12. Asumsinya penghasilannya adalah penghasilan teratur semua yang akan diterima lagi di tahun 2021. Gimana kalau ternyata misalnya tahun 2020 kan COVID tuh, hotel misalnya, 2019 jaya, keren lah pokoknya. Labanya progresif meningkat terus. Tapi ternyata 2020 ternyata COVID. Padahal PPh 25-nya sudah ditulis sebulan 80 juta. Apa yang bisa dilakukan? Bisa melakukan dinamisasi angsuran PPh 25. Dinamisasi itu karena dinamis ya. Wajib pajak bisa ke kantor pajak minta naik apa turun. Bisa minta dinaikin PPh 25-nya, bisa minta turun. Tapi apapun yang sudah ditulis di SPT tahunan itu harus ditepati. Jangan nulis doang tapi nggak dibayar. Soalnya itu berkekuatan hukum apa yang kita laporin. Kalau tidak dibayar nanti kita bisa ditagih oleh kantor pajak. Ada yang bertanya sampai sini? Besok tidak sampai isi SPT. Tapi untuk kepentingan praktikum ini sampai jam 4 kita akan belajar kayak apa sih SPT tahunan ada. Bu, Iya, izin Bu tanya. Yang apa terakhir dinamisasi tadi kan infonya kan kalau sudah dilaporkan atau diajukan SPT-nya tadi berjalan itu kan untuk tahun 2021 kan sebulan PPHP pasal 25-nya kan 84 juta tuh Bu. Berarti kan harus diangsur di bulan berikutnya itu kan paling nggak dibayarnya nilai segitu. Harus komit kan Bu. Nah, contohnya kayak kemarin COVID itu kan di bulan Februari Maret ya kalau di kita mulai kerasanya itu. Nah, itu kan berarti untuk dinamisasinya sendiri ketentuannya gimana Bu? Apakah kan tadi bilangnya nggak bisa naik, nggak bisa turun, tapi bisa diajukan. Itu menunggu persetujuan dulu atau apa namanya? Bisa apa kayak konsepnya gimana sih Bu? Makasih Bu. mungkin saya kurang jelas suaranya bagaimana. Jadi dinamisasi itu bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Prosedurnya itu nanti masukin ke loket. Nanti kita, kalau akuntansi itu kan ada forecasting ya. Nah, kita forecast tuh, ngeramal. Ngeramalnya gimana caranya? Dibikin semacam kayak misalnya nih COVID nih 2 bulan ya udah kelihatan wah turun nih. Itu diproyeksikan selama 1 tahun. Kita bikin proyeksi 1 tahun dalam bentuk laba rugi. Proyeksi bahwa memang laba kita akan turun seiring COVID itu mulai masuk di Indonesia. Misalnya ya, saya kalau tema lain bisa juga misalnya karena ada pesaing kompetitor yang mematikan usaha namanya usaha kan di tiap masa itu kan ada ya misalnya koran misalnya usaha koran terus ada wah ini udah pada nggak beli koran bisa minta dinamisasi angsurannya turun tapi kita harus bisa membuat proyeksi kira-kira
sampai akhir tahun itu eee, akan turun. Nah, turunnya seberapa? Sekian, digambarkan dalam gitu. Nah, nantinya itu dinamisasi masuk ke loket. Loket itu namanya kalau di KPP tempat pelayanan terpadu. Nah, di situ eee, setelah masuk ke TPT, nanti akan dicek sama akun representatifnya. Setelah dicek sama akun representatifnya, memenuhi kriteria atau tidak. Kalau memenuhi kriteria dikabulkan, kalau tidak, apalagi kalau minta turun ya, biasanya jarang dikabulkan kalau tidak meyakinkan sekali proyeksinya. Gitu. Misalnya kalau COVID kemarin itu gimana mau nggak yakin ya, emang yakin lah semua orang tadinya nggak pakai masker jadi pakai masker gitu kan. Mulai April itu saya ingat. Pokoknya munculnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tuh awal mula kita suruh pakai masker semua yang sakit apa nggak sakit. Gitu ya. Masker jadi mahal banget. Memang jadi banyak dinamisasi PPh 25 yang dikabulkan. Tapi beberapa itu uh, nyari alasan aja seakan-akan karena proyeksinya tidak meyakinkan. Dasar dasar forecastingnya yang tidak meyakinkan. Begitu Pak Yohanes Canggih. Meskipun ya AR per AR beda-beda. Gitu. Tapi kekuasaan awalnya untuk menganalisa ada di akun representatif. Sudah terjawab Pak Canggih? Pak. Bu, berarti kan kalau dinamisasi tadi kan bilangnya apa namanya? Ada kemungkinan disetujui tergantung mampunya kita meyakinkan dengan laporan proyeksi kita ya, Bu ya. Ya. Nah, itu kalau apa namanya secara berjalan sampai menunggu keputusan itu atau suratnya dari DJP setempat itu KPP setempat berarti posisinya tetap harus bayar setiap bulannya sesuai dengan yang sudah ditulis dahulu ya, Bu ya? Ya, betul. Oh, oke Bu, Itulah makasih. kenapa beberapa wajib pajak itu, karena kan lapor SPT itu sekarang online ya, nggak harus ke KPP, nggak ada yang ngecek kan, jadinya beberapa wajib pajak itu cenderung itu hati-hati dalam nulis PPh 25-nya. Karena memang untuk menghitung PPh 25 itu akan jadi bebannya di wajib pajak. PPh 25 itu gunanya ada dua. Untuk wajib pajak, sebenarnya nantinya waktu SPT tahunan akan meringankan. Tapi tiap bulannya kan jadi kayak ada beban tetap ya, ada kayak fix cost yang membebani segitu terus. Nah, tapi nantinya waktu lapor SPT akan lebih ringan. Cuma memang dilemanya kalau sampai akhirnya lebih bayar, wajib pajak kadang mikir-mikir nih, wah ternyata gara-gara aku bayar PPh 25, ternyata kan PPh 25 tuh angkanya dari angka tahun lalu ya. Kalau ternyata tahun ini, tahun 2022 misalnya dipakai buat tahun 2023, PPh 25 2023. Ternyata turun 2023. Turun usahanya. Tapi dia ya udahlah bayar aja nggak apa-apa, nggak usah minta dinamisasi. Aku malas ke kantor pajak misalnya. Oke, nggak minta dinamisasi, ternyata lebih bayar. Nah, akhirnya wajib pajak juga takut, wah kalau lebih bayar nanti diperiksa dan lain-lain. Gitu. Emang dilemanya di lapangan seperti itu.
Kadang banyak ketakutan, akhirnya beberapa tuh waktu SPT tahunan PPh 25-nya diikhlasin sebagian, yang penting nihil gitu. Takut lebih bayar. Itu kenyataan di lapangan. Padahal kalau lebih bayar, resikonya ya cuman itu diperiksa. Sebenarnya sekarang diteliti juga bisa kalau nggak sampai suatu threshold tertentu, hanya diteliti nanti 3 bulan dikembalikan. Gitu. Sebenarnya bisa. Sudah terjawab nih Pak Yones Anggi. Sudah Bu, makasih Bu. Tapi pure kalau dinamisasi memang tergantung AR-nya. Kalau Anda belum pernah ketemu AR-nya, berarti besok kalau kerja di suatu tempat dan bilang mau ketemu AR, nah sebelum datang itu berdoa, siapa tahu dikasih AR yang menyenangkan dan enak diajak komunikasi, karena beda-beda. Sama aja kayak apa, petugas bank kan juga ada yang gemesin, ada yang menyenangkan gitu. Sama semuanya. Gimana-mana seperti itu. Yeah. Untuk PPh Badan itu kodenya 1771, lampirannya ada 6, lampiran resmi, lampiran maksudnya lampiran utama. Karena kalau ditanya berapa sih lampiran untuk lapor SPT tahunan badan, itu bisa banyak, tergantung sebesar apa perusahaan. Semakin kompleks, maka kalau dulu masih manual, itu bisa segini. Satu SPT tahunan badan itu bisa segini. Dulu zaman masih manual. Kalau sekarang kan sudah terkondisikan lebih enggak nggak crowded karena sekarang pakai elektronik formulir. Jadi PDF tapi bisa diubah-ubah gitu sekarang seperti itu. Ngisinya dari belakang lampiran 6. Bagian A ada daftar penyertaan modalnya pada perusahaan afiliasi. Ini penyertaan modal ke perusahaan lain. Lalu ada bagian B, daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Dan bagian C, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang ada afiliasi. Ini ditulis di sini. Utang, piutang, dan penyertaan modal. Lampiran 5 itu isinya pemegang saham, lalu pengurus dan komisaris. Lampiran 4 itu isinya digunakan untuk mengurung, istilahnya kayak ngekip sementara, nulis di sini PPh final dan yang bukan objek pajak. Kita titip dulu di lampiran 4. Enggak kita bawa dulu ke depan. Penghasilan yang kena final dan yang bukan objek. Lalu ke lampiran 3. Lampiran 3 itu isinya kredit pajak dalam negeri yang sudah dipotong pungut oleh pihak lain. Seperti ini ada Ditjen Bea dan Cukai, Bendara Dinas Sosial, dan PT Margarin.
Lalu ada bukti potongnya ditulis di sini. Masuk ke lampiran 2. Lampiran 2 ini masih berisi harga pokok penjualan, biaya usaha, dan biaya luar usaha secara komersial. Belum yang dikoreksi fiskal. Ditulis di sini. Lalu ada lampiran 1. Nah, ini mulai ada koreksi fiskal sih. Mulai lampiran 1. Untuk nomor 1, ini masih isinya penghasilan neto komersial dalam negeri. Masih secara komersial. Lalu ada penghasilan yang kena final dan yang tidak termasuk objek pajak. Yang tadi kita sudah masukkan ke sini. 1.651.700 masuk ke sini. Lalu ada penyesuaian fiskal positif dan negatif dimasukkan ke sini. Hanya saja perlu diingat, perlu dilihat juga bahwa di sini kata-katanya beda dengan yang kita kerjakan tadi. Kalau kita kerjakan di lembar kerja ini sesuai dengan akun per akun. Nah, sementara di lampiran 1 sesuai bahasa undang-undang. Misalnya, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Ini tadi ada beberapa. Seperti ada PPh 21 ditanggung perusahaan. Terus ada voucher liburan pegawai dan keluarga. Itu digabung. Di sini ada rincian rekonsiliasi. Sudah saya buat di sini. Silahkan nanti dicek, diterjemahkan ke dalam bentuk mapping koreksi fiskalnya. Lalu didapatkan penghasilan neto fiskal 6.355.591.650 sama seperti di lembar kerja. 6.355.591.650. Angka ini kita pindahkan ke induk. Nah, induk ada 2, halaman 1 dan halaman 2. Penghasilan neto fiskal kita kurangi dengan kompensasi kerugian kalau ada. Kalau tidak ada berarti sama penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto fiskal. Kalikan tarif, lalu disilang di sini tarifnya pasal berapa? Pasal 17 kah? Itu berarti tanpa kortingan, atau 17 ayat 2B, atau 31E. Biasanya kalau di e-form, kalau kita silang gini, dia akan ngitung sendiri. E-form sudah lumayan canggih sih. Ya sedikit-sedikit lah.
Paling enggak misalnya ada beberapa item, misalnya penyusutan dalam jumlah banyak, kita bisa upload Excel dalam bentuk CSV, separate value, ditarik datanya, lalu dia bisa menerjemahkannya ke dalam bentuk tampilan PDF-nya. Jadi tidak perlu direkam satu-satu lagi. Kok dulu iya, sulit di form itu karena harus merekam satu-satu. Tidak ada mekanisme ekspor impor. Selanjutnya PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri didapatkan PPh yang harus dibayar sendiri setelah itu. PPh harus dibayar sendiri dikurangi dengan PPh 25. Didapatkan PPh yang kurang dibayar atau PPh pasal 29 namanya 693-930-020. Kalau lebih bayar itu namanya PPh pasal 28A. Nah, kalau kurang bayar, Bapak Ibu sekalian harus nulis bayarnya tanggal berapa di sini. Beda kalau lebih bayar kan nggak ada yang dibayar, berarti harus milih mau direstitusi atau diperhitungkan dengan utang pajak atau kompensasi namanya. Direstitusi juga jangan salah, silahkan bisa milih pengembalian pendahuluan pasal 17C atau 17D Undang-Undang KUP. Kalau milih 17D nanti tergantung threshold-nya. Tiap tahun biasanya ganti atau 2 tahun sekali ganti. Biasanya. Bisa dikembalikan dengan nominal sekian. Misalnya di bawah 100 juta itu bisa pakai pengembalian pendahuluan. Ini 3 bulan dikembalikan. Hanya saja memang bahayanya nantinya setelah dikembalikan kan ada mekanisme post audit. Bisa jadi perusahaan yang Bapak Ibu sekalian laporkan SPT-nya bisa jadi kena post audit itu pemeriksaan tapi setelah uangnya dikembalikan. Jadi uangnya dikembalikan tapi setelahnya diperiksa. Bisa jadi seperti itu. Selanjutnya ini kan halaman 1 ya. Lalu masuk ke halaman 2. Halaman 2-nya halaman 2-nya kita menghitung PPh 25 nih. Tadi kan kita anggap sama ya dasarnya. Kita anggap semua penghasilan teratur. Penghasilannya jadi dasar penghitungan angsuran kita tulis di sini. Sama dengan yang di depan. 6355-591-650. Kalikan tarif, jangan lupa di dalam ribuan penuh dikurangi kredit pajak. Didapatkan PPh yang harus dibayar sendiri, lalu dibagi 12. Hasilnya 84.77502. Ini harus dibayar dan janji. Makanya hati-hati dengan penghasilan teratur. Sering-sering di e-form itu otomatis keisi. Jangan asal klik submit, dicek dulu. Itu. Karena kadang mesin itu tidak ada asas kalau di akuntansi prudence-nya. Asas kehati-hatiannya nggak ada kalau mesin. PPh final yang tadi kita tulis di lampiran 4. Kita tulis lagi di sini. Nomor 15. Penghasilannya bukan objek, kita tulis kalau ada. Nomor 16.
ada atau tidak ada transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa di negara tax haven country atau surga pajak. Surga pajak itu berarti negara yang menerapkan pajak lebih rendah dari Indonesia. Kalau ada silang yang A, kalau nggak ada yang B. Lanjut nomor 17, lampiran-lampiran ini disilang. Apa saja yang dilampirkan? Lalu siapa yang tanda tangan? Apakah wajib pajak atau kuasa? Bisa konsultan, bisa pegawai, bisa pihak lain yang dapat surat kuasa. Ditandatangani nama lengkapnya. Kalau sekarang pakai sertifikat elektronik. Di sertifikat elektronik nanti yang menandatangani adalah yang punya sertifikat elektronik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Banyak, Bu Putri. Iya, iya Pak Setiadi. Terkait dengan submit. Biasanya kan kalau kita submit terus kemudian loh ada salah, terus koreksi lah. Itu kalau dari pajak yang dianggap yang mana ya? Yang submit pertama atau yang koreksi? Terus jaminannya apa? Kalau yang dipakai itu yang benar-benar yang kita koreksi. Terima kasih. Oke, pembetulan ya Pak ya maksudnya ya. Yeah. Oke. Jadi kita akan seperti ini. Kalau dulu manual ya. Kalau dulu manual, SPT pembetulan ke 0 itu berarti normal atau belum. SPT pembetulan ke 0 itu berarti normal. Belum dibetul-betulin sama sekali. Kalau ada hilaf, bisa pembetulan ke 1 atau kedua atau ketiga. Kalau sama pajak yang dipakai adalah yang terakhir. Tapi hati-hati karena sekarang itu online ya Pak. Jadi akun representatif kalau Bapak Ibu lapor SPT online dan ternyata tidak lengkap, ada mekanisme permintaan kelengkapan. Jeleknya di Indonesia, kadang kan ngirimnya pakai pos, suratnya pakai pos. Kadang kantornya tidak terlihat, lalu akhirnya dibawa pulang sama Pak Posnya. Gitu. Nah, dengan tulisan kantor tidak ditemukan. Itu. Nah, itu menjadi dilema tersendiri karena kalau surat permintaan kelengkapan tadi tidak direspon dalam jangka waktu 30 hari, maka surat, SPT tahunan yang telah Bapak Ibu submit di sistem, itu bisa menghilang. Bisa hilang karena tidak direspon. Dan kadang kan orang Indonesia tuh sama kertas, apalagi sekarang surat gitu udah nggak gitu memperhatikan gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalau lapor online. Takutnya nih ada kejadian soalnya dia ngirim normal lengkap, terus dia ngirim pembetulan nggak lengkap. Yang pembetulan disuratin sama AR-nya minta kelengkapan, nggak respon, entah kenapa nggak respon. Terus akhirnya di sistem hilang, yang pembetulannya hilang, hanya tinggal yang normal saja. Itulah makanya harus dicek di DJP online mungkin ya secara berkala. Tuh ada, terutama 1 bulan setelah lapor SPT itu harus dicek. Takutnya seperti tadi bisa hilang di sistem, bukan hilang ya, tapi bisa di
semacam determinate di sistem karena tidak melengkapi berdasarkan surat kelengkapan yang sudah dikirim seperti itu. Begitu Pak Setiadi. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Di era online memang kita harus hati-hati. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih atas atensinya selama 1 hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti saya izin kirim Google Form di grup saja ya. Di grup nanti Bapak Ibu bisa ngisi, boleh diisi, boleh tidak, itu terserah Bapak Ibu, tidak akan mempengaruhi nilai, tapi akan lebih baik bagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu isi, itu aja. Oke. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, apalagi terganggu mungkin dengan suara batuk saya. Mudah-mudahan besok bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat dan keadaan yang lebih baik, sukses dunia dan akhirat bagi Bapak Ibu sekalian. Kekurangan adalah milik saya, kesempurnaan adalah milik Tuhan. Selamat bermalam minggu dan berbahagia. Saya izin live dulu. Terima kasih. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.